Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang perjuangan kaum muslimin dalam memperjuangkan Islam, tentunya kita mau tidak mau harus menyinggung pula pengorbanan yang dilakukan. Bahwasanya dulu di zaman Rasulullah SAW banyak sekali peperangan yang harus dilakukan oleh kaum muslimin dalam upaya memperjuangkan nama Allah dan melawan kaum-kaum kafir. Seperti yang terdapat dalam kisah Ummu Umarah ini. Ummu Umarah adalah wanita pertama yang menjadi prajurit Rasulullah SAW. Namun sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa dengan tombol subscribe, like, dan share video ini kepada sahabat-sahabat muslim agar mereka tahu apa yang kita tahu. Prajurit perang wanita terbaik. Pasukan muslim yang gagah berani tersebut agaknya tidak hanya terdiri dari kaum lelaki saja. Bahkan tercatat ada perempuan yang ikut peperangan bersama Rasulullah SAW di zaman dahulu. Berperang dalam artian benar-benar membawa pedang dan berjajar di antara pasukan yang lain. Salah satunya adalah sosok dari seorang Ummu Umarah atau lebih dikenal dengan Nusaybah binti Ka'ab. Seorang wanita Ansor yang saking hebatnya bahkan Rasulullah sendiri mempertimbangkan beliau sebagai prajurit terbaik. Rasulullah memuji Ummu Umarah dengan kalimat, kedudukannya lebih baik daripada si fulan dan si fulan. Yang dimaksud fulan adalah lelaki-lelaki prajurit mukmin yang lain. Dalam sejarah kisah Ummu Umarah dikisahkan bahwasanya Ummu Umarah merupakan istri dari Ghaziyah bin Amru al-Mazini an-Najari. Ghaziyah merupakan suami kedua dari Ummu Umarah setelah suaminya yang pertama, Zaid bin Ashim al-Mazini an-Najari, yang wafat juga karena berperang di sisi Rasulullah dalam membela Islam. Dari suami pertamanya, Ummu Umarah dikaruniai dua orang anak, yaitu Abdullah bin Zaid dan Habib bin Zaid. Ummu Umarah merupakan seorang tauladan bagi lainnya. Pasalnya, meskipun perempuan, nama beliau bisa dibilang veteran dalam perang, setidaknya dipertimbangkan dalam jangka waktu pasca Rasulullah wafat. Ummu Umarah hadir dalam malam Bai'at Aqabah II, yang merupakan perjanjian yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap 73 orang pria dan 2 orang wanita dari Yasrib, yaitu pada waktu tengah malam. Di mana-mana mereka bersumpah setia kepada Rasulullah, hadir dalam perang Uhud, Hudaybiyah, Hunain, dan perang Yamamah pada zaman Khalifah Abu Bakar. Ia berjihad dan melakukan banyak sekali aksi. Lantas seperti apa sebenarnya aksi yang dilakukan oleh Ummu Umarah? Aksi yang dilakukan oleh Ummu Umarah ketikala itu menuju perbukitan Uhud. 3.000 pasukan kafir Quraisy berbondong-bondong ingin menyerang pasukan muslimin dan memenggal kepada Rasulullah SAW. Abu Sufyan adalah panglima di pasukan tersebut. Mereka sangat geram dan menggelora karena hasrat balas dendam mereka setelah kekalahan di perang Badar oleh pasukan muslimin. Sementara di kubu pasukan muslimin, mereka mendirikan tenda-tenda di sekitar jalan perbukitan Uhud, tepatnya di Udwatul Wadi, dengan gunung di belakang mereka. Rasulullah berdiskusi dan membagikan strategi untuk menahan pasukan kafir Quraisy yang datang. Rasulullah membagi pasukan pemanah menjadi beberapa peleton dan ditempatkan di beberapa sudut yang strategis. Tujuannya adalah sebagai pembantu serangan pasukan berpedang. 50 pemanah jitu, itulah jumlahnya. Rasulullah menunjukkan Abdullah bin Jubair sebagai komandan mereka. Rasulullah berpesan, lindungi kami dengan panah agar musuh tidak menyerang kami dari belakang. Tetaplah berada di posisi kalian, baik ketika kami unggul ataupun terdesak, supaya kami tidak diserang dari arahmu. Sedangkan untuk pasukan berpedang, Rasulullah mengkomandankan untuk tidak menyerang terlebih dahulu tanpa komando dari Rasulullah sendiri, sehingga posisi bertahan mereka tidak berantakan. Kala itu Ummu Umarah bertugas sebagai seorang medis, membawakan minum pasukan lelaki muslimin dan mengobati luka-luka mereka. Ummu Umarah melindungi Rasulullah dalam perang saat bentrok terjadi. Pasukan muslimin berhasil mengalahkan serangan pertama kafir Quraisy di tempat mereka bertahan. Mengetahui tentara kafir Quraisy menjatuhkan rampasan perang,
pedang, perisai, dan lain-lain. Pasukan berpedang muslimin pun mengambil rampasan perang itu agar bisa digunakan berperang mereka di lain tempat. Namun sayangnya tidak mengindahkan pesan Rasulullah. Pasukan pemanah yang ada di atas bukit turun untuk ikut memunguti rampasan perang tersebut. Melihat kesempatan ini, pasukan kafir Quraisy pun menyerang pasukan muslimin dari belakang. Melewati titik buta yang ditinggalkan para pemanah yang bergabung bersama pasukan berpedang, pasukan muslimin kocar-kacir saat mereka melihat serangan mendadak dari pasukan kafir Quraisy yang datang di belakang. Banyak pasukan muslimin yang dibantai, sebagian yang lain lari tanpa arah untuk menghindar. Kala itu informasi pasukan muslimin kacau. Ibnu Qumayyah yang berperan sebagai pasukan kafir Quraisy mendatangi Rasulullah dengan membawa pedangnya, berniat membunuh Rasulullah. Ibnu Qumayyah menebas siapa saja yang menghalangi niatnya. Bahkan Rasulullah dikala itu menerima tekanan dari kafir Quraisy, tetap terpojok hingga tiba di mana Rasulullah mengalami luka dan tinggal hanya menunggu waktu Ibnu Qumayyah menghabisi beliau. Berdirilah di sana. Sosok Ummu Umarah menghalangi jalan Ibnu Qumayyah untuk mencapai Rasulullah. Dia memegang sebilah pedang dan tanpa rasa takut menghadang Ibnu Qumayyah. Pertarungan Ummu Umarah dengan Ibnu Qumayyah. Ibnu Qumayyah yang melihat niatnya untuk membunuh Rasulullah dihalangi oleh seorang perempuan, jelas saja sangat murka. Dia tanpa ampun menyerang dengan membabi buta kepada Ummu Umarah. Dengan sadis mengayunkan dan melayangkan pukulan agar wanita tidak ada di depannya ini lenyap di hadapannya. Meskipun menangkis dan menghindar dengan susah payah, jelas saja Ummu Umarah terpojok. Kekuatannya tidak apa-apanya dibandingkan Ibnu Qumayyah. Namun menghiraukan luka di sekujur tubuhnya, perempuan perkasa ini tetap berdiri. Yang Ummu Umarah tahu kala itu hanyalah pelindung Rasulullah SAW. Hingga pada akhirnya Ummu Umarah menjaga Rasulullah tetap hidup sampai pasukan muslimin bangkit dan menghindari kemudian dari pertempuran tersebut. Ia tidak berpaling ke kanan atau ke kiri kecuali terus berperang demi aku, kata Rasulullah menceritakan tentang kemuliaan seorang Ummu Umarah disebut sebagai perisai Rasulullah SAW. Ummu Umarah wanita pertama yang menjadi prajurit Rasulullah SAW. Dikisahkan bahwa setidaknya ada kurang lebih 13 luka di tubuh Ummu Umarah. Namun meskipun demikian, Ummu Umarah nyatanya masih hidup untuk terus berperang di samping pasukan muslimin. Atas pengorbanan dan perjuangan dalam perang tersebut sebagai perisai dan menjaga keselamatan Rasulullah, Rasulullah memuji Nusaybah dengan bersabda bahwa Ummu Umarah sejatinya lebih baik dari kebanyakan pasukan lelaki muslimin yang lain. Rasulullah pun juga berujar kepada putra Ummu Umarah, Abdullah, Allah memberkahi kalian wahai ahlul bait. Kedudukan ibumu lebih baik daripada Fulan bin Fulan. Allah memberkahi kalian wahai ahlul bait. Kedudukan ibumu lebih baik dari Fulan dan Fulan. Dan kedudukan suami ibumu Ghazi kemudian bin Am lebih baik dari Fulan dan Fulan. Semoga Allah merahmati kalian wahai ahlul bait. Saking kagumnya bahkan Rasulullah juga berdoa untuk Ummu Umarah dan keluarganya. Ya Allah, jadikanlah mereka orang-orang yang menemaniku di surga. Wanita pertama yang menjadi prajurit Rasulullah, Ummu Umarah merupakan sosok wanita pertama menjadi prajurit di samping Rasulullah. Banyak sekali catatan-catatan sejarah yang mengisahkan tentang betapa hebatnya, ganasnya beliau dalam memperjuangkan agama Allah. Bahkan setelah Rasulullah wafat, beliau masih setia ikut berperang. Diceritakan pula bahwa tangan beliau terpenggal dalam salah satu peperangan melawan kaum kafir. Demikian kisah Ummu Umarah yang memperjuangkan membela Rasulullah. Hikayat ini merupakan salah satu segitu banyak pengorbanan yang telah beliau lakukan. Tidak dipungkiri bahwasanya segala hal yang beliau lakukan adalah berdasarkan karena beliau mencintai Rasulullah dan sangat berjasa dalam memperjuangkan agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share video ini kepada sahabat-sahabat muslim agar mereka tahu apa yang kita tahu.